Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Hoi, Assalamualaikum. Lagi-lagi gua Rane di hari ke-24 dari 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Mudah-mudahan lo gak bosen ya. Kalaupun bosen ya tenang. Mulai besok insya Allah duo sohib Kepo Buku gue akan balik nemenin gue sampai hari terakhir. Terutama si Toto tuh yang udah hilang beberapa lama nih. Sibuk dia men, sibuk banget. Oke, langsung aja biar cepet. Hari ke-24 ya, hari ini kata kunci 30 hari bersuara adalah beban. Dan untuk itu gue akan cerita soal beban. Bukan beban as in beban hidup, tapi beban dalam artian beban tubuh yang udah berat. Aduh, berat nih gue ceritanya nih, tapi oke lah, gue cerita aja ya. Jadi, pernah ada masa di hidup gue ketika gue doyan banget lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi lari dalam artian lari olahraga, maraton. Tapi kalau dipikir-pikir, lari dari kenyataan juga sih. Kenyataan beban tubuh yang berat banget. Dan untuk itu, suatu hari gue putuskan untuk mulai lari. Kebetulan waktu itu lari lagi jadi tren ya, jadi gue cukup termotivasi untuk ikut tren itu karena ngelihat orang-orang posting di Instagram rute larinya atau foto lagi lari di mana gitu atau juga ikut lomba maraton. Pokoknya foto-foto itu banyak banget bertebaran di Instagram, di Facebook, di media sosial dan itu cukup memotivasi gue. Pokoknya gue memutuskan untuk mulai lari. Nah, awal-awal mulai lari itu asli jadi beban men. Beban banget. Boro-boro lari. Jalan kaki aja gua engap. Apalagi lari. Dan sampai di sini lo mulai mikir kan. Lah ini apa hubungannya dengan buku? Tenang. Begini. Salah satu yang kemudian memotivasi gue. Bahkan mengajari gue untuk sabar dalam memulai kebiasaan lari adalah Haruki Murakami. Murakami-san yang penulis kondang Jepang itu. Penulis idola gue. Tapi ini bukan karena gue kenal Murakami ya. Tapi karena bukunya yang buat gue menginspirasi banget. Yang judulnya adalah What I Talk About When I Talk About Running. What I Talked About When I Talk About Running. Ini buku yang menarik banget. Karena sebenarnya ini adalah semacam memoir dari Haruki Murakami. Dengan latar belakang hobinya lari dan pengaruhnya ke kehidupan dia. Terutama ke dunia kepenulisannya. Jadi di sela-sela cerita tentang lari, dia juga kayak flashback ke masa lalunya, atau cerita tentang filosofi lari yang dia dapat, dan apa hubungannya dengan menulis, itu semua dia ceritakan di situ. Contohnya, ada satu bab di mana dia cerita bagaimana kebiasaannya menulis cerita-cerita novel itu, dia pelajari dari lari setiap hari. Ini gue kutip dari bukunya yang di bab 4 ya. Di situ dia bilang menulis novel itu perlu bakat. Masalahnya, bakat itu harus terus dipupuk, harus terus dibiasakan karena bakat itu kadang nggak terkontrol. Itu yang terpenting menurut dia dari menulis, yaitu bakat. Tapi, di bagian kedua dan ketiga dia jelasin lanjutannya. Menulis novel itu, bagian kedua adalah perlu fokus. Nih ya, gue kutip dari bukunya ya, yang udah diterjemahin. If you can focus effectively, you will be able to compensate for an erratic talent or a shortage of talent. Jadi kalau lu bisa fokus secara efektif, lu bisa mengkompensasi bakat lu yang udah tidak terkontrol itu, atau bahkan lu yang kurang bakat gitu. Itu bisa memulai dengan fokus. Nah, bicara fokus, Murakami itu biasa fokus nulis 3-4 jam setiap pagi, dan di situ dia fokus abis-abisan. Nggak ngelakuin yang lain, nggak mikir apapun, karena dia percaya bahwa mau punya bakat apapun kalau nggak fokus percuma katanya. Nah yang ketiga, ini juga nggak kalah pentingnya, yang dia tulis di buku itu, adalah kalau lu atau hal yang terpenting dari menulis novel menurut dia yang ketiga itu adalah perlu endurance atau daya tahan. Nah fokus itu bikin capek emang karena perlu endurance, perlu daya tahan. Dia nulisnya gini nih, ini gue terjemahin aja dah ya. Kalau fokus itu adalah proses menahan nafas, endurance itu ibarat seni bernafas secara pelan dan pada saat yang sama menyimpan udara di paru-paru. Jadi
Intinya adalah gimana terus bisa bernafas sambil menahan nafas. Itu kan kayak prinsip lari gitu loh. Dan fokus serta endurance itu, kata Murakami, bisa dicapai lewat latihan dan itu perlu kesabaran. Jadi, katanya dia, kalaupun kita nggak berbakat menulis, mereka atau kita ini perlu berlatih untuk meningkatkan kemampuan fokus dan meningkatkan endurance atau daya tahan. Ini semua adalah teknik-teknik dalam berlari. Karena menurut Murakami, kebanyakan apa yang diketahui soal menulis itu dia pelajari dari berlari setiap hari. Dan waduh men, Murakami itu memang tidak pernah berhenti lari. Setiap hari dia paksain, mau dimanapun. Dia mau lagi berkunjung ke Amerika, dia berusaha lari. Tempat favorit dia itu lari di Amerika itu di Central Park, misalnya di New York. Pokoknya dia selalu memaksa diri untuk lari, sampai kemudian akhirnya dia bisa lari ultramaraton. 100 km cuy, 100 km. Jadi asli buku ini benar-benar jadi inspirasi gue buat memulai rutinitas lari. Bahkan sampai musik apa yang dia dengar waktu lari itu gue tiru banget. Misalnya dia kalau lari suka dengerin Eric Clapton atau suka dengerin Otis Redding. Ya gue denger juga. Gue cari lagunya terus gue denger sambil lari. Terus Murakami pernah cerita kalau lagi di Tokyo, dia itu hobi lari keliling sebuah kuil terkenal di pusat kota Tokyo namanya Meiji Jingu atau kuil Meiji. Yang memang terkenal sebagai tempat lari ya di bagian luarnya itu. Jadi keliling di situ. Dan gue juga ikut. Karena kebetulan waktu mulai lari itu gue sekeluarga lagi tinggal di Jepang dan Meiji Jingu itu deket banget sama kantor gue. Cuma ya elah nggak sampai 500 meter lah kurang lebih gitu. Ya tentu gue bukan Murakami. Tapi gue paling tidak berhasil memaksa diri gue untuk mulai lari. Mulai dari awalnya itu jalan yang ngap-ngapan. Sampai lari campur jalan. Sampai lari pelan, lalu lari agak kenceng, dan akhirnya kalau puncaknya Murakami adalah dia berhasil ikut ultramaraton 100 km, gue ya cukuplah 10K aja atau 10K aja. Walaupun waktu itu gue inget banget, itu 10K di Teluk Tokyo ya, di Tokyo Bay, gue masuk garis finish paling akhir saat panitia udah mulai beres-beres. Tapi itu pencapaian pribadi gue men, karena gue bukan orang yang kompetitif, yang penting buat gue berhasil dulu gitu. Dan gue berhasil lari secara konsisten terus-menerus sampai hampir setahun, dan itu benar-benar bikin puas banget. Dari niat nurunin beban tubuh, bobot tubuh, akhirnya gue malah jadi kebiasaan dan gue nikmatin bener paling enggak ya 30 menit sampai 1 jam setiap hari itu gue selalu berusaha untuk konsisten. Itu gara-gara Haruki Murakami. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah setelah kebiasaan gue lari 1 tahun selama di Tokyo itu, dan kemudian gue pulang atau keluar dari Tokyo, gue pindah ke Indonesia, ke Bangkok dan ke tempat-tempat lain, pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan lari itu masih terus gue bawa keluar dari Jepang? Jadi gini. Tadi di awal kan gue bilang begini nih, jawabannya ada di sini nih, bentar. Jawaban pertanyaan tadi, apakah gue masih terus lari setelah gue keluar dari Jepang, itu ada di sini di bagian tartar. Gue ulang lagi bagian tadi ya. Nih, dengerin nih. Jadi, pernah ada masa di hidup gue ketika gue doyan banget lari. Pernah ada masa... Pernah. Kenapa? Udah habis nih waktunya. Udah pamit. Sampai ketemu ya. Besok topik 30 hari bersuara adalah kompetisi. Rani Hafid pamit. Assalamualaikum. Nggak enak banget penutupnya. Udah. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google. Sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.